Kita lanjut presentasi dari Susanti Mula dengan punya Susanti Mula sama Maria Auranti. Kita lanjut Susanti Mula dengan Maria Auranti. Kita akan dengarkan dia punya hasil presentasinya. Susanti ya. Kita dengarkan hasil presentasi Maria Susanti ya. Oke, Andre? Ya, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat malam, Pak. Silakan mengamati secara baik dan berikan pertanyaan sebentar ya. Sebentar. Peserta yang ada di room meeting ini silakan dengar. Mari kita dengarkan pemaparan dari Maria Susanti Mula menjelaskan presentasi hasilnya. Kirim lewat audio, voicemail. Kita akan dengarkan, lalu berikan pertanyaan-pertanyaan kritis yang mungkin beliau orang bersangkutan kalau belum hadir, Pak akan mencoba untuk menjelaskan, menyampaikan dari definisi yang disampaikan. Oke, mari kita ikuti bersama atas paparan-paparan yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepala Sekolah SMA Harapan Bangsa Kota Kupang yang saya hormati, nama saya Maria Susanti Mula, kelas 12 IPS. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan makalah tentang esensi penegakan keadilan dan untuk memperoleh kedamaian. Yang pertama, bab 1 pendahuluan berisi 1. Latar belakang masalah, 2. Rumus masalah, 3. Tujuan penulis. Bab 2 pembahasan mengenai pengertian penegakan hukum, konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. 3. Permasalahan penegakan hukum yang berkeadilan. 4. Sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Bab 3 penutup berisi kesimpulan dan saran. A. Kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan masalah yang berjudul penegakan hukum dan untuk memperoleh kedamaian. Makalah ini disusun agar pembaca dapat mengetahui pengertian penegak hukum, konsep dan urgensi penegak hukum yang berkeadilan. 1. Pendahuluan berisi latar belakang. Latar belakang, Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua pelanggarannya, pemerintahan dan kenegaraan, serta bermasyarakat berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan berkala. Hukum berfungsi sebagai sarana penegakan, maka hukum harus dapat ditegakkan dan untuk itu hukum harus diterima. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Bab 2 pembahasan. Pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum serta nyata sebagai pedoman berlaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. 2. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Menurut Thomas Hobbes menyatakan homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lain. 3. Permasalahan penegakan hukum yang berkeadilan. A. Penegakan hukum yang terjadi di Indonesia. 1. Perilaku warga negara khususnya orkum aparatur
negara banyak yang belum baik dan terisi. Kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial. Tiga, mereka kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditandatangani secara tuntas. Empat, penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Empat, sumber historis, sosiologis, politis tentang hukum yang berkeadilan Indonesia itu mencakup keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Bab 3 penutup. 1 kesimpulan. Negara merupakan organisme kelompok masyarakat tertinggi berkeliling mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengadilkan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Saran, lembaga hukum harus diperbaiki agar terwujudnya etika penegakan hukum yang berkeadilan, tidak bersifat diskriminasi, dan mementingkan kepentingan sendiri di atas kepentingan negara. 2. Masyarakat sebaiknya mengamalkan Pancasila sebagai etika dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Itulah hasil makalah saya. Jika ada kata-kata yang kurang baku atau tidak lengkap dalam membuat makalah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Iya, luar biasa ya, Maria Susanti. Andre, Ya, Pak. tadi dengar pemaparan Maria Susanti dengan baik? Ya, Pak. Iya. Dian, Ya, Pak. dengar pemaparan Maria Susanti punya sama hasil pemaparan? Dengar, Pak. Dengar. Oke, silakan, saya persilakan mungkin siapa yang dahulu untuk mengajukan pertanyaan atas pemaparan hasil tadi. Andre kok? Ya, norma-norma hukum itu apa sih, Pak? Norma-norma hukum. Iya. Iya. Apalagi? Itu apa lagi ya? Pola perilaku masyarakat, Pak. Norma-norma hukum itu, Pak. Ya. Itu. Dian, silakan. Ada mengajukan pertanyaan? Silakan, ada Dian. Sama seperti Anda itu, Pak, norma hukum. Sama seperti Anda ya, norma hukum ya. Iya. Pak mau persilakan ini pemapar ini mau menyampaikan, tapi sayangnya dia belum masuk sama sekali. Karena Depok hasilnya dia kirim di setara daring. Oke. Tunggu, sambil tunggu dia masuk. Bisa sambil informasi di grup kelas 12 IPS bahwa hasil tugas yang dikirim sudah ditampilkan, sudah diputar. Kalau bisa orangnya segera masuk untuk kita bisa mengikuti feedback, diskusi atau tanya jawab bisa terjadi antara yang menulis dan kita yang mendengarkan. Sambil kita menunggu Maria Susanti Mula,
dari penjelasan tadi dan telah disimak dengan baik oleh Dian, oleh Andre dengan mengajukan pertanyaan yang sangat sederhana kepada Pak. Atas pertanyaan itu Pak akan menjawab tentang norma-norma hukum. Norma hukum itu apa saja itu norma-norma hukum? Ya. Norma hukum merupakan satu kaidah-kaidah hukum atau aturan-aturan, keteraturan hukum, pengendali hukum itu sendiri. Kenapa aturan hukum itu ada? Karena aturan hukum itu merupakan suatu nilai yang perlu mengukur lalu lintas setiap orang, kehidupan setiap orang, kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Harus ada pembatasan, harus ada yang mewajibkan dan ada yang melarang. Itu diatur dalam norma-norma hukum, baik itu norma hukum nasional, hukum formil maupun hukum adat juga ada normanya. Begitu juga di hukum yang tidak tertulis, ya, hukum adat, hukum yang tidak tertulis dalam kehidupan sosial. Jadi kalau dari hukum adat ya ada norma-norma tersendiri. Hukum adat contoh kita orang kawin-mawin, tentang bagaimana kita masuk minta anak orang, itu pasti ada norma adatnya, ada hukum adatnya, ada tatanan, hierarki, kaidah-kaidah tertentu yang perlu dilalui oleh si calon suami, harus dilalui, baru kita bisa dianggap sebagai calon suami. Itu adat istiadat kita. Mungkin tradisinya berbeda. Di negara Indonesia ini ada banyak keanekaragaman budaya yang berbeda, suku bangsa yang berbeda. Itu hukum adat. Sedangkan hukum nasional yang telah diterapkan di negara kita, kenapa di jalur simbol-simbol sederhana adalah di jalur transportasi, di jalan-jalan umum. Itu norma apa yang ada di sana? Itu salah satu contoh. Di jalan umum, jalan besar itu ada pembatasan jalan, ada pembatas jalan. Yang di akhir minggu ini viral bahwa artis terkenal juga, Vanessa Angel bersama suami dan keluarganya mengalami kecelakaan dan beliau meninggal dengan suaminya, meninggal bersama dengan suami, lalu anak dan pembantu serta sopirnya dalam keadaan selamat, tetapi terjadilah cacat segala macam. Nah, kenapa di jalan raya juga ada norma? Di jalan raya juga ada aturan. Nah, kalau tidak ada aturan, maka tidak mungkin ada trotoar. Trotoar itu artinya dibuat untuk pembatas jalan. Berarti di dalam berlalu lintas, kita dilarang menyeberangi trotoar. Kalau ketika kita menyeberangi trotoar itu sama dengan melanggar hukum. Dan akibatnya adalah terjadilah kecelakaan. Nah, dalam praktik hukum yang tidak tertulis, ataukah itu hukum yang tidak tertulis, juga ada hukum yang tertulis seperti ada larangan dan ada perintah, baik itu hukum formil maupun hukum agama. Hukum agama seperti tadi hukum adat, terus hukum yang praktek hukum di dalam berlalu lintas, terus hukum agama contoh, kita dilarang mencuri, dilarang melakukan pelanggaran, melanggar norma atau hukum-hukum yang tertulis di dalam
Injil, di dalam kitab suci kita. Nah, itu berarti kita telah melanggar hukum, melanggar norma agama. Nah, norma agama. Pencurian, pencabulan, persinahan, apalagi perjudian, narkoba. Terus ada hukum-hukum yang lain yang agama melarang. Tidak boleh iri dengan orang, tidak boleh gosip orang, tidak boleh menyebar berita hoax. Berita bohong itu kan fitnah. Berita bohong itu ditulis dalam Alkitab, ajaran agama, dan juga di dalam hukum. Nah, di dalam hukum nasional, ketika kita memberikan informasi palsu atau keterangan palsu, kita dihukum. Tapi kita telah memframing atau menyebarkan informasi hoax atau berita bohong di dalam Alkitab, itu dosa. Dosa yang tidak ditanggung sekarang, tapi dosa yang akan ditanggung di kemudian hari. Nah, itulah bagian-bagian norma hukum. Norma hukum itu kompleks, luas. Norma hukum baik itu norma hukum agama, norma hukum adat, maupun norma hukum nasional yang kita punya, yang kita anut di negara kita. Nah, itu tentang norma dan kaidah-kaidah hukum. Nah, sehingga dalam praktek berbangsa dan bernegara, norma hukum itu kita jadikan menjadi panglima tertinggi. Nah, bagaimana supaya realisasinya norma hukum itu direalisasikan dengan baik? Norma hukum itu selalu dijaga. Adanya norma hukum itu untuk tidak dilanggar. Untuk tidak dilanggar. Ketika dilanggar, maka disitulah kita pasti akan memperoleh sanksi. Baik itu sanksi secara hukum negara maupun sanksi secara hukum Tuhan. Sudah pasti. Kadang-kadang kita dalam kehidupan kita masing-masing, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa apakah itu apa yang kita lakukan itu benar atau tidak, bohong atau tidak. Kadang kita tidak sadari bahwa itu ringan saja di saya omong saya. Itu ringan saja, tidak terlalu beban berat bagi saya. Contoh bahwa kita memberikan berita bohong yang merugikan orang lain. Juga Tuhan sangat marah ketika dia punya pengikutnya, hambanya, umatnya melakukan pelanggaran-pelanggaran tentang membohongi diri, munafik, tipu muslihat. Di dalam Alkitab bilang tipu muslihat. Itu. Nah, itu norma-norma agama. Nah, sehingga itu tidak boleh dilanggar. Yang diperintahkan itu dilakukan, yang dilarang itu jangan dilakukan. Ya, Andre? Iya, Pak. Di dalam Alkitab ada perintah dan larangan. Yang diperintahkan adalah melakukan hal-hal tentang kebaikan. Yang dilarang adalah tidak boleh melakukan hal-hal kejahatan yang sudah tertuang di dalam mana? Kalau di Alkitab atau Injil ada di Keluaran 20. Hukum Taurat itu hukum agama untuk kaum baik itu Kristen maupun Katolik, itu ada di sana. Nah, sedangkan hukum nasional kita adalah kompleks. Apapun yang kita lakukan yang sepanjang melanggar, merampas hak orang lain, merugikan orang lain, maka kita akan dapat hukuman pidana. Hukum perdata, yang barang yang bukan milik kita jangan diambil. Esok lusa kalau Andre punya tanah banyak, ya karena jangan sampai mau punya tanah yang banyak, orang jual tanah yang bukan dia punya kita ambil, kita juga ikut dosa. Dosa ikut serta. Dosa, perbuatan orang membuat dosa, kita juga ikut dosa. Dalam hukum, norma hukum nasional, dia menyatakan disebut ikut serta. Kita ikut serta melakukan kejahatan. Dalam dosa ajaran kekristenan Nasrani, bahwa
kita telah juga ikut serta menikmati dosa itu, agar dia percik juga kena ke kita juga ikut dosa. Nah, itu norma-norma. Jadi itu untuk pertanyaan pertama tentang norma hukum. Pola perilaku masyarakat ya berhubungan dengan tadi, kait mengait. Norma hukum itu ada di masyarakat. Bagaimana pola dan perilaku masyarakat dapat menyesuaikan tentang norma yang ada. Kalau di lingkungan seorang kaum perempuan, kebiasaan dari adat istiadatnya, dari tatanan dan norma hukumnya, tidak baik kalau perempuan malam-malam keluyuran. Jangankan perempuan, laki-laki juga kita tidak boleh keluyuran, karena orang sudah kenal bahwa malam itu tidur, bukan keluyuran. Keluyuran itu ada penilaian tersendiri. Ini jangan sampai ini perempuan atau laki-laki ini jangan sampai dia punya pekerjaan yang lain, jangan sampai punya aktivitas yang negatif dan sebagainya. Selalu masyarakat pasti akan memframing kita dalam hal-hal yang negatif. Maka perilaku kita di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus pola perilaku berdasarkan norma hukum. Norma yang tidak tertulis di masyarakat. Mungkin di kalangan kelompok masyarakat RT RW kita bilang, mungkin ada disease gambling, mereka bilang warga luar yang masuk di lingkungan ini mungkin di atas jam 7 malam tidak boleh ada warga luar yang masuk. Kalau warga luar yang masuk harus lapor diri. Mungkin itu dia punya normanya. Aturan hukum dia terapkan seperti itu. Warga atau anggota masyarakat yang keliaran malam-malam akan ditahan di siskambing. Contoh. Nah, itu salah satu norma hukum sosial yang terjadi diterapkan di masyarakat. Maka perilaku dan pola laku kita harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku. Kalau tidak, maka tidak bisa tercipta kedamaian, tidak bisa tercipta keadilan. Nah, kalau kita dalam sisi penegakan hukum, kalau kita tidak menegakkan dengan adil, ini orang tidak boleh keluar malam. Tapi ada orang lain yang keluar malam. Kenapa yang lain boleh, saya tidak boleh? Kenapa Pak Polisi berdiri di jalan, separuh ditilang, separuh tidak ditilang? Kayak tempo hari kita sudah nonton di YouTube. Itu ada video yang Pak sudah putar dan kita sudah nonton. Nah, itu perilaku yang menciptakan ketidakadilan yang memicu keamanan itu tidak bisa tercipta di masyarakat, di masyarakat, di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Yang pernah Pak sudah contohkan di Dian itu 3 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, saya sudah contohkan di Dian itu. Di dalam rumah tangga, keluarga kita harus praktekkan nilai-nilai keadilan. Baik itu kepada orang tua, kepada saudara-saudara kita, anggota keluarga, adik-adik, kakak di rumah, harus dipraktekkan. Kami dengar tentang model penegakan hukum keadilan untuk menciptakan kedamaian. Kami dengar Pak jelaskan seperti ini. Katanya di dalam rumah tangga juga sering melakukan pelanggaran hukum yang tidak adil. Coba kita mulai praktekkan sudah. Itu perilaku kita, perilaku setiap orang. Jangan sampai kita melihat perilaku di jalan raya, tapi di dalam rumah kita jauh lebih parah. Dalam rumah anak-anak melawan orang tua, anak-anak hanya menuntut orang tua beli handphone mahal, tapi kalau disuruh kerja ini tidak bisa, disuruh timba air tidak bisa, disuruh menyapu, ngepel, disuruh masak, masih otak-atik handphone. Mama masak di situ, kita ada lagi kerja tugas, mungkin tidak kerja tugas. Nah, itu tidak adil bagi mama kan? Tidak adil bagi mama. Jadi kita anak-anak harus merefleksi tentang hal itu. Apakah perilaku saya, pola perilaku yang tadi ditanyakan, apakah perilaku kita sebagai anak-anak sudah sepantasnya, sudah memberikan kebahagiaan kepada orang tua atau belum? Nah, kita melakukan hal-hal praktek, nilai-nilai praktek di dalam keluarga, selalu meremehkan
hak dan kewajiban akan terbawa sampai kepada di saat Anda menjadi seorang pejabat penegakan hukum, Anda tidak mampu mengendalikan hukum itu sendiri. Maka itu belajar utama, pendidikan utama dan terutama di dalam keluarga. Nah, di dalam keluarga. Karena apa? Bicara tentang keadilan untuk menciptakan kedamaian. Coba kalau mama Dian minta beli handphone, mama tidak beli. Woi, pasti sudah ribut. Ataukah ini Andre tidak dikasih handphone, kasih saudara yang lain, pasti ribut. So, pasti tidak aman. Pasti mempertanyakan di mana keadilannya. Saya di dalam rumah tidak kasih handphone, saya punya adik atau kakak dikasih. Nah, pasti dipertanyakan itu. Nanti setelah dikasih, mama minta tolong, selalu saja alasan. Mama minta ini, selalu saja alasan. Nah, itu kan tidak menciptakan keadilan. Tidak merealisasikan keadilan. Maunya haknya saja yang dituntut, kewajibannya tidak. Gitu. Jadi, di dalam dunia pendidikan diajari secara kompleks. Nah, secara kompleks dan komprehensif tentang hak dan kewajiban. Untuk menciptakan kedamaian, maka hak dan kewajiban warga masyarakat, orang pribadi harus terpenuhi. Ketika kita meminta hak, maka harus punya kewajibannya apa? Ketika seorang anak minta dibelikan handphone yang bagus, kewajibannya apa untuk bisa memberikan kepuasan bagi orang tua? Di saat orang tua sudah beli handphone, diminta apa saja dikasih, diminta sekolah dikasih sekolah, minta handphone dikasih handphone. Nah, kalau begitu di saat orang tua suruh, nah kita harus lakukan. Itu praktek-praktek kecil di dalam rumah tangga. Begitu juga di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang baik. Ketika kita ada di lembaga-lembaga pendidikan, punya memperoleh hak pendidikan, nah, kewajibannya apa? Harus dituntaskan kewajibannya. Jangan sampai haknya saja yang diminta, kewajibannya tidak. Salah satu contoh, hak memperoleh pendidikan yang layak. Ibu guru, Pak guru sudah memberikan. Kewajibannya adalah kewajiban membiayai biaya pendidikan, salah satu contoh. Kewajiban membiayai biaya pendidikan, sehingga program ini bisa dijalan. Sehingga settingan manajemen kelas bisa jalan. Apalagi di masa corona. Di masa corona ini kan semua pembelajaran online. Kita mau tuntut hak pembelajaran. Ibu guru, mata pelajaran hari ini belum masuk. Tidak belajar kah? Nah, itu kan kita menuntut hak. Tapi ketika bagaimana semua bisa jalan, ketika kewajiban juga harus dipikirkan. Itu salah satu bentuk pendidikan yang baik. Nah, warga negara yang baik. Yang kita harus tahu. Nah, dalam penjelasan Maria Asusanti tadi, beliau menjelaskan bahwa perilaku hukum tadi sudah ditanyakan. Nah, hukum itu bukan hanya karena kekuasaan belaka saja, tetapi keadilan hukum itu harus ditegakkan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang perlu dipegang teguh. Hukum itu dipakai menjadi panglima tertinggi yang bisa digunakan untuk menegakkan keadilan. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Tidak memandang unsur-unsur apapun. Nah, itu yang pertama. Itu menyangkut perilaku orang itu. Sekalipun dia penegak hukum sekalipun, kalau perilakunya masih melihat unsur-unsur yang lain, mungkin bisa dirayu dengan uang, mungkin karena ada hubungan keluarga, mungkin karena ada hubungan saudara, ada hubungan satu agama, satu suku dan sebagainya. Nah, itu hukum tidak akan baik kalau model seperti itu. Hukum tidak pernah memandang bulu. Dia tidak melihat siapapun. Sehingga itu hubungan perilaku yang tidak bagus kalau menangani penegakan hukum untuk menciptakan kedamaian. Kenapa hukum itu jadi panglima tertinggi? Supaya kedamaian itu bisa terrealisasi. Yang kedua, Maria menyampaikan bahwa itulah yang disebabkan maka terjadilah urgensi. Atau ada suatu situasi yang darurat. Urgensi hukum. Situasi yang darurat. Keadaan yang tidak stabil. Itu urgen. Seperti penegakan hukum tidak stabil. Maka tokoh Thomas Hobbes dia menyatakan bahwa homo homini lupus, tadi Maria Asusanti menyatakan.
Homo homini lupus. Nah, Homo homini lupus itu apa? Nah, Homo homini lupus itu manusia yang lain bisa mangsa manusia yang lain. Kawan ini bisa memangsa kawan yang lain dalam keadaan tertentu. Dalam rangka penegakan hukum. Orang bisa menghabisi orang yang lain kalau ada unsur-unsur yang lain. Kalau ada unsur-unsur yang lain. Orang bisa merampas orang punya hak keadilan kalau penegakan hukum, perilaku penegak hukum masih bisa dibujuk rayu, bisa dibeli, bisa disuap dan disogok dan sebagainya. Nah, itu perilaku harus tidak boleh ada. Tidak boleh seperti homo homini lupus. Tidak boleh menghabisi orang lain karena tidak boleh menghabisi keadilan karena unsur-unsur yang penegak hukum melihat unsur-unsur yang lain. Harus melihat sisi budaya kita, sisi sosial, sisi sejarah bangsa kita. Bangsa kita ini merdeka karena gotong royong, hidup gotong royong. Sisi sosiologis, sisi budaya, harus menghargai hak orang lain. Itu. Maka beliau sarankan bahwa norma hukum harus diperbaiki. Norma hukum harus diperbaiki. Ya, norma hukum seperti itu. Norma hukum itu sebetulnya norma hukum yang diterapkan di masyarakat itu normanya bagus, suatu keteraturan yang baik. Tapi kalau penegakannya tidak stabil, maka pertama, para penegak hukum masih menggunakan bagai pedang bermata dua. Menegakkan orang dekat kita, orang yang kita kenal itu kita lindungi, orang yang kita tidak kenal kita pangkas. Nah, itu pedang bermata dua. Jadi tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, masih menggunakan orang yang berkuasa, yang bermasalah, kita tidak bisa tahan-tahan, tidak tahan dia, tidak bisa kurung dia, tidak bisa tegakkan hukum. Coba kalau masyarakat sipil yang orang bilang tidak ada arti. 2 kali 24 jam ditangkap dan diadili, masuk penjara dan sebagainya. Minggu lalu Pak Su jelaskan. Kaum minoritas menjadi korban. Orang-orang lemah menjadi korban. Itulah urgensi hukum yang ada. Maka harus ditegakkan secara baik. Nah, itu beberapa gambaran atas pertanyaan tadi, penjelasan yang disampaikan tadi. Oke? Bisa dipahami Andre, Dian? Ya, Pak. Oke, kita putar lagi yang satu lagi ya. Ya, Pak. Kita putar lagi yang satu. Auranti punya ya. Kita putar lagi Auranti. Itu cara kirim bagaimana itu, Pak, kalau disetara? Bisa dia bisa kirim tugas. Cara kirimnya bagaimana, Pak? Klik tugas dulu. Kalau kirim tidak bisa share ke apa yang kirim bisa. Oh. Auranti. Ya, Auranti ini. Jawabannya ini. Auranti punya kita dengar ya. Auranti ini suara kecil, dia pun suara kecil, nanti saya kasih ini besar supaya kita bisa dengar. Oke. Bisa dengar? Sudah, Pak. Bisa dengar kok? Sudah kedengaran, Pak. Sabar, saya kasih. Suara kecil, Pak. Oke, saya kasih 100% volume dulu. Karena dia pun suara juga kecil, saya juga volume keras baru saya bisa dengar. Oke, kita lanjut. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penegakan hukum ditinjau dari sudut objeknya dalam sifat. Siapa saja menjalankan aturan normatif dan dengan mendasarkan diri pada aturan yang berlaku. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan ini saja. Saran saya, sebagai lembaga hukum harus diperbaiki
agar terwujudnya etika penegakan hukum yang berkeadilan, tidak bersifat diskriminatif dan menantikan kepentingan sendiri di atas kepentingan masyarakat. Mengamalkan Pancasila sebagai etika dan undang-undang masyarakat Indonesia. Terima kasih. Bisa dengar tadi? Ya, Ya. Hampir mirip-mirip dengan Maria Susanti ya. Ini Erna Auranti punya, Maria Susanti punya, tadi kita sudah. Ada komen? nilai-nilai keadilan, Pak. Iya, ya. Tentang nilai-nilai keadilan ya. Iya. Ya. Dian ada? Saya kurang dengar Pak, jaringan lagi Pak. Suara Ya. jelas tidak lagi. Oke, tapi dengar Pak Pusara kan? Ya Pak, dengar. Oke, saya stop share, saya kembali ke volume yang standar dulu supaya kita mau. Oke. Yang pertama apa yang disampaikan oleh Maria Susanti ya? Erna Auranti. Erna Auranti. Tadi Maria Susanti sudah. Erna Auranti. Erna Auranti itu menyampaikan lebih cenderung dia mengajak masyarakat dari sudut pandang yang dia analisa itu, mengajak masyarakat untuk berkaca dari Pancasila itu sendiri. Harus berkaca dari Pancasila karena Pancasila itulah ada etika keadilan di sana. Sila, kalau dia ada, Pak mau tanya lebih spesifik, tapi dia tidak ada, dia belum masuk, kasihan mungkin mereka saat ini kita belajar tidak ada data barangkali bahwa memang Pancasila itu menjadi rujukannya, sumber keadilan, sumber kedamaian itu ada di situ. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu bukan berarti semua bangsa Indonesia ini harus menganut dalam satu keyakinan. Tidak. Tapi semua bangsa Indonesia menganut atau percaya kepada Tuhan yang kita sembah sesuai tata cara masing-masing dan tidak menduakan Tuhan. Contoh, Dian agama Katolik. Lalu Dian juga bisa agama Katolik tapi bisa sebentar bisa berperilaku atau melakukan aktivitas menjadi seolah-olah menjadi seorang agama yang menganut agama Islam atau agama lain. Nah, itu yang tidak sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tidak jelas. Sikap-sikap itu tidak jelas. Orang yang berhala itu sebentar dia agama Kristen, sebentar agama Katolik, sebentar agama Islam, entah itu agama apapun, lalu dia juga menyembah berhala. Dia juga kasih makan kasih makan jin-jin. Nah, itu yang namanya berhala. Itu yang tidak sesuai sila pertama. Bukan ketuhanan yang Maha Esa saja, tapi dia punya Tuhan yang berbeda. Ada Tuhan yang banyak. Nah, itu yang membuat dengan sila pertama ini menggiring kita bisa menciptakan rasa hati yang aman, damai, sejahtera. Kalau kita menduakan Tuhan satu, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang memelihara kita, lalu kita juga hadirkan Tuhan yang lain lagi, apakah itu adil tidak? Tidak. Tidak adil. Tuhan Allah yang kudus dan suci menghadirkan kita, menciptakan kita, memelihara kita, lalu kita menduakan lagi cari Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan yang tidak memberi keselamatan. Itu tidak adil. Maka pasti dapat sanksi kan? Nah, tidak aman.
Orang yang berhala-berhala yang kasih makan jin itu, tak salah kasih makan anak istri korban. Tak salah kasih makan orang tua korban. Nah, itu akibat kasih makan jin. Itu karena menduakan Tuhan. Itu bisa juga karena kita kasih makan tidak kenyang. Bisa juga karena Tuhan Allah yang benar telah marah kita. Makanya kita dapat sanksi. Lu sudah bawa lu punya anggota keluarga pergi berhala, jadi saya kasih habis lu punya anggota keluarga satu kali. Nah, bisa juga. Lalu kita menuduh bilang, ini orang doang ini pasti apa namanya? Pasti orang tidak suka dengan saya. Tetangga pasti suka dengan saya, maka sihir kasih mati saya punya anggota keluarga. Dan sandeh koreksi kita pun diri bagaimana cara hidup yang sudah berkenan atau tidak. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Barusan kita bicara tentang keadilan, penegakan yang adil. Sebagai manusia harus berperilaku yang adil dan berkeadilan. Nah, kalau kita tidak adil kepada Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa adil kepada sesama? Tuhan yang menciptakan, menghadirkan kita di dunia saja kita tidak bersikap adil, apalagi sesama manusia. Pasti kita akan menjadi homo homini lupus seperti Thomas Hobbes menyampaikan. Pasti kita akan berperilaku manusia yang lain, bisa kita memperlakukan sikap egois dan sikap beringas sama seperti pernyataan tokoh Thomas Hobbes. Homo manusia itu dipandang sebagai homo homini lupus. Kita menjadi beringas, kita bisa makan manusia yang lain. Yang ketiga sila apa? Persatuan manusia. Hidup bersatu. Ya tidak ada yang namanya orang hidup bersatu, lalu dalam persatuan itu selalu baku pukul, berantem dan sebagainya. Tidak ada orang bersatu yang seperti itu. Coba saya kasih contoh. Kita mau sapu kotoran halaman dalam rumah, kotoran itu kan sapu lidi yang kecil-kecil itu kita kumpul jadi satu, bisa sapu keluarkan. Kotoran kita bisa dorong keluar dari halaman kita kan, atau kita kumpul di satu tempat kan. Nah, apakah sapu lidi yang satu dengan yang lain mereka saling berserang, menyerang? Pernah Anda lihat kok sampai diam? Tidak. Pernah Anda lihat sapu lidi yang satu dengan sapu lidi yang lain saling menyerang satu dengan yang lain? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Sapu lidi saja tidak menyerang, tidak saling menyerang, mereka kerjasama yang baik, lalu mereka didorong sesuai dikendalikan sesuai dengan kemauan manusia, mereka bisa membereskan kotoran yang ada di dalam. Nah, itulah bentuk satu simbol persatuan yang baik yang kita lihat di dalam bagaimana cara kita membersihkan kotoran. Kita ikat lidi dari kelapa itu kita buat, lalu kita kumpul ikat menjadi satu, kita bisa bereskan kotoran. Kita bisa bereskan beban-beban itu. Nah, itu artinya bahwa manusia yang sempurna harus lebih baik daripada itu. Bagaimana manusia lebih terpuruk? Hidup tidak rukun, tidak bersatu, saling mengejek, saling menghina, saling menyerang satu dengan yang lain. Nah, itu kan manusia tidak hidup dalam nilai-nilai persatuan. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat. Siapapun pemimpinnya, dalam rumah tangga, di dalam lingkungan RT RW, bupati, gubernur, wali kota, presiden, pemimpin siapapun harus punya jiwa sesuai sila keempat. Rakyat yang dipimpin dengan penuh bijaksana. Kalau rakyat itu kita punya kekuasaannya, rakyat sudah kasih kita kekuasaan, lalu kita sering, jangan sampai mantang-mantang, Andre ini adalah orang Atambua, satu ketika dia jadi presiden atau jadi gubernur, dia hanya perhatikan daerah di Atambua saja, di sana yang dibangun. Nah, itu pemerintah yang tidak berkeadilan. Pemerintah yang tidak bijaksana. Padahal dia tahu bahwa wilayah Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sanggar sampai ke Pulau Rote.
Tapi kenapa harus bangunnya di Atambua saja? Pertanyaannya, kenapa 70-an tahun ini bangun negara Indonesia dibangun cuman hanya di kota Jakarta? Sekarang dulu baru Pak Presiden naik dulu, baru mulai menyisir pembangunan ke desa-desa, ke wilayah timur, ke wilayah utara, ke wilayah selatan. Nah, setengah abad yang lalu itu pemerintah kemana sebetulnya tidak membangun itu? Maka apa yang terjadi sekarang? Karena menerapkan sikap sistem ketidakadilan, pemerintah yang tidak bijaksana dan pemerintah yang tidak berkeadilan sebelumnya, maka apa yang terjadi? Kota Jakarta sekarang hampir tenggelam. Tidak diatur pembangunannya, tidak diatur merata. Menumpuk di satu tempat, maka Jakarta sudah hampir tenggelam. Coba pemerataan pembangunan di semua tempat wilayah NKRI, pemerataan berbagi-bagi merata, tidaklah mungkin kota Jakarta itu akan terendam banjir seperti sekarang. Tidaklah mungkin kalau pembangunan merata, tidaklah mungkin masyarakat di pinggir-pinggir kota, di pinggir pelosok-pelosok Indonesia ini tidak mengeluh ada kemiskinan, ada pengangguran dan sebagainya. Pengangguran, kemiskinan, dan daerah yang kota metropolitan yang berlebihan hampir tenggelam itu akibat daripada kontribusi pemimpin-pemimpin sebelumnya yang tidak berkeadilan, yang tidak bijaksana, yang mengakibatkan wilayah itu hampir tenggelam, yang mengakibatkan daerah itu adalah penuh dengan orang miskin, busung lapar, gizi buruk, stunting, kekerasan, seksual, dan sebagainya. Itu karena apa? Karena sistem pemerintahan, pembangunannya tidak merata. Pembangunan dalam konteks yang luas, yang tidak merata. Bangun SDM-nya tidak merata, bangun bangunan fisiknya tidak merata, bangun pemerintahannya tidak merata, apalagi bangun mental masyarakatnya tidak merata, membangun dorongan tentang penegakan hukumnya tidak merata. Sekarang ini penegakan hukum yang tidak merata. Contoh, kita berlalu lintas di kota saja yang dikejar-kejar tentang penerapan Undang-Undang 22 2009 tentang berlalu lintas di jalan pakai helm, kasih nyala lampu siang hari kalau roda 2. Di desa mana ada begitu? Di desa itu siapa yang penegakan hukum tentang terhadap Undang-Undang 22 2009? Di desa tidak ada. Nah, apakah hukum itu hanya berlaku di kota? Apakah itu merupakan suatu keadilan? Ya tidak. Nah, itu yang disarankan oleh dua orang pemapar tadi, Maria Susanti dengan Erna Auranti tadi. Mereka menyatakan perilaku penegakan hukumnya harus dirubah. Itu kesimpulan dua-dua punya pendapat yang sama. Dua-dua punya pemaparan yang sama. Mereka kumpul, saran konkret mereka adalah perilaku penegakan hukum harus dirubah. Perilakunya tidak hanya personal, tetapi perilaku norma hukumnya harus dirubah. Kalau hukum tentang lalu lintas, kalau harus ditegakkan dengan baik. Entah di kota, entah di kampung, entah di gunung, entah di laut, harus ditegakkan dengan baik. Kalau tidak, hukum tentang berkendaraan mengendarai kendaraan bermotor hanya hukum untuk orang kota saja. Terus orang desa bagaimana? Sudah berapa ratus orang desa yang melakukan pelanggaran di setiap jam yang sama seperti orang kota. Tapi coba di kota, coba tidak kasih nyala lampu kendaraan bermotor, coba tidak pakai helm, Anda pasti akan hari ini kena sanksi hukum. Ya karena jelas, karena undang-undang ada, jadi bukan polisi yang salah, tapi karena adanya undang-undang yang menciptakan potensi pelanggaran hukum itu terjadi. Makanya pertanyaannya terus, bagaimana warga masyarakat Indonesia yang ada di desa yang tidak ada penegakan hukum di sana tentang larangan penegakan hukum tentang tidak pakai helm dan sebagainya. Nah, ini yang tidak berkeadilannya ini. Maka itu yang disimpulkan oleh Auranti dengan Susanti tadi, bahwa
perilaku penegakan hukum, norma hukum harus dirubah. Itu ya, Iya Pak. cukup. Cukup Pak. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Pak. Dian, Pas, Pak. Pak mau kasih Dian komentar sedikit. Ada? Coba dua orang kasih nyala apa dulu? Kasih nyala video dulu. Supaya Pak bisa lihat. Kalian masih segar kok. Sudah layu. Iya. Keren. Coba Dian kasih komentar, kasih Pak sedikit dari apa yang Pak sampaikan. Coba Dian 1-2 kata kasih komentar. Pas, Pak. Pas. Andre? Pas Pak. Udah. Ternyata ini hari segar bugar semua ya. Luar biasa. Luar biasa. Andre juga tambah ganteng, tambah keren. Dian luar biasa, sehat dan selalu. Kita sekarang ada di kelas ujian ya. Di kelas ujian, jangan pernah lengah. Anda punya kesempatan belajar ini sekarang November. Di akhir November ini kita ujian akhir semester. November, Desember, Januari, Februari. Lagi 4 bulan ini kalian sudah mulai tryout dan menghadapi ujian akhir. Pembelajaran sudah tidak lama lagi. Tidak lama Anda sudah menghadapi ujian akhir. Jadi kalau memang yang tidak pernah masuk, memang kita sampaikan mau ke mana pun dia mau dengar dari mana. Kalau yang sudah sering masuk bergabung mendengar satu kali dia merasa bahwa oh betul penting. Ketika saya tidak masuk belajarnya rugi sekali. Rugi sekali kalau saya tidak ikut belajar. Saya tidak dapat informasi. Lalu bagaimana persiapan saya? Waktu belajar saya sudah singkat sekali. Saya tidak mempersiapkan diri dengan baik, maka sudah pasti saya akan rugi. Sudah pasti saya akan rugi. Orang lagi siapkan bekal perjalanan, saya sementara lagi santai karena apa? Saya tidak tahu informasi. Maka penting kita terlibat di dalam pembelajaran, entah belajar online atau offline itu penting. Untuk itu adik-adik sekalian, tolong waktu belajar sudah sangat dekat dan Anda berada di kelas akhir. Irit-irit kalian punya data. Irit-irit kalian punya data. Supaya di saat ujian online di akhir bulan nanti ini ujian online nanti informasinya akan disampaikan oleh wali kelas atau panitia. Kita tetap ujiannya di secara daring. Nah, bisa diikuti ujiannya dengan baik. Belajar materi tidak akan keluar dari yang Ibu Guru, Pak Guru sampaikan. Belajar bentuk teks yang ada juga belajar. Ada video atau audio yang sudah di-share di grup itu di secara daring putar untuk ini, putar untuk belajar. Harus banyak referensi yang ini. Jadi tidak ada susah. Saya harap supaya tahun ini tahun depan tuh kalian sudah bisa kuliah. Di Momere itu ada universitas apa tuh? Dia. Ada Unpa, Pak. Unipa ada di Momere, Unimor ada di Timor, Andre. Iya Pak. Tahun depan kuliah, Andre itu bisa kuliah di Undana, di Unimor bisa. Semangat, ini saat untuk Anda menentukan nasib. Siapa tahu esok lusa Anda jadi pemimpin, wah saya bangga sekali. Pasti saya yakin pasti Anda akan jadi pemimpin. Ini doa, ini doa pimpinan, doa orang tua, doa kepala sekolah ini pasti akan diberkati Tuhan. Pasti Anda akan jadi pemimpin karena karakter Anda punya rasa peduli, rasa semangat ini Pak yakin pasti. Yang penting Anda jangan terpengaruh. Jangan hanya semangat di saat dengan Pak saja. Di saat tidak dengan Pak Anda tidak semangat. Nah, itu yang tidak boleh. Jangan terpengaruh dengan orang lain dalam hal-hal yang tidak menguntungkan kalian. Kejarlah hal-hal yang menguntungkan. Ngapain hari ini saya punya orang tua isi data, isi internet, lalu saya hanya chatting dengan kawan yang tidak ada guna bagi saya. Lebih baik saya belajar. Jadi saya punya pulsa data bermanfaat.
menambah pengetahuan bagi saya. Kalian akan menjadi penegak hukum yang berkeadilan di kemudian hari. Karena saya yakin kalian sudah menyerap materi kita dengan baik. Saya kira itu ya. Nah, saya kira itu kita akan akhiri. Andre mau tambahkan sedikit? Udah Pak, cukup. Dian, Pasko, atau mau tambah sedikit? Pas. Pas. Oke. Tetap semangat dan kita akan akhiri pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan minggu berikut. Karena ada banyak teman-teman yang belum presentasi, mereka presentasi dulu sambil kita menunggu. Mungkin di akhir 1 minggu sebelumnya mungkin ada tugas yang Pak akan. 1 minggu sebelumnya UAS ya. 1 minggu sebelum UAS Pak akan kasih tugas. Di bulan ini kita presentasikan kita punya hasil makalah-makalah itu. Karena ini yang bagian ini yang soal akan paling banyak di sini. Maka kalau yang tidak presentasi itu rugi total. Semoga tidak presentasi tapi dia belajarnya lancar, itu baik. Oke, Andre, Dian, sukses selalu, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Kita saling mendoakan supaya kita tetap sehat. Pak Guru juga sehat, kalian juga sehat, sampai kita ujian memperoleh hasil yang baik. Oke, Tuhan berkati kita semua, dan jangan lupa mungkin pembelajaran yang lain yang mungkin di jam 11 nanti Pak closing dulu, kalian istirahat, jangan sampai mepet jam 11. Kalian istirahat sedikit baru masuk lagi kalau ada guru yang mengajar. Sekian dan terima kasih. Shalom. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Pagi Pak. Ya. Pagi.